Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Tiba-tiba ada suara seseorang menyahut omongan. Audia yang baru saja mau menjawab menutup mulutnya seketika. Ratih muncul dengan mendorong kursi rodanya dari luar masuk ke dalam. Ia menatap Alvin dan Audia bergantian. Ibu Arini segera menenangkan Ratih, mencoba memberi pengertian pada Ratih. Sementara Pak Dinata sudah menatap Alvin mencoba meminta maaf lewat sorot matanya. "Ratih, bisa kita bicara?" Audia berdiri. Alvin menatap Audia lalu mengangguk. Ia tahu Audia pasti bisa memberi pengertian pada Ratih. Masih dengan pandangan tenang, Audia memberanikan diri menatap Ratih yang masih tidak mau menatapnya. Ratih dan Audia kini berada di dekat gazebo. Audia duduk di sebuah bangku yang menghadap langsung pada pepohonan yang rindang. Sementara Ratih duduk dengan tenang bersandar di atas kursi roda. "Apa yang mau kamu bicarakan?" tanya Ratih tanpa menoleh. "Banyak," jawab Audia singkat. "Aku gak butuh ditemani orang lain selain Mas Alvin, termasuk kamu." Ratih menoleh, menatap dingin. Audia tersenyum tipis balas menatap dirinya. "Kenapa?" tanya Audia. "Aku gak kenal kamu. Lagi pula, siapapun kamu, aku yang lebih dulu ada di dalam hidup Mas Alvin sejak kecil," jawab Ratih dingin. Audia menanggapi dengan senyuman. Ketika seseorang lagi sedang jatuh cinta memang bisa melakukan apapun. Melakukan segala cara, termasuk cara yang sedang dipakai oleh Ratih ini. Namun, Audia mengerti, ia juga perempuan. Audia tahu bagaimana rasanya sekian lama memendam perasaan. Tapi orang yang kita sukai ternyata sudah memiliki pasangan. Di luar itu, apapun alasannya, mau tidak mau, Audia akan tetap meluruskan ini. Ratih tidak boleh salah menafsirkan kedekatan Alvin dengan dirinya. Jiwa labil ini harus segera disadarkan. Tekad Audia sudah bulat. "Kamu memang lebih dulu ada di dalam hidup Mas Alvin. Namun, kamu boleh tanya, siapa yang sekarang ada di hati dia?" Audia mencoba memperjelas. Mendengar kalimat itu membuat Ratih refleks menolehkan pandangannya. "Kenapa kamu yakin Mas Alvin mencintai kamu? Kamu lupa dia sangat memperhatikan aku selama ini. Apa yang aku inginkan, Alvin selalu bisa penuhi. Setiap aku minta dia ke sini dia selalu sanggupi. Dia sering ninggalin kamu sendiri demi aku," ucap Ratih. Audia kaget sesaat mendengar ucapan Ratih padanya. Ratih tidak tahu kalau setiap ingin menemui Ratih, izin dahulu. Bahkan meminta untuk menemani, tapi baru kali ini Audia memantapkan hati menemui Ratih. Memang susah menyadarkan perempuan jika sudah memiliki gejala jatuh cinta kronis. "Ratih, kamu bukan anak kecil lagi kan? Kita seumuran bukan? Kamu cukup ngerti kalau Mas Alvin ngelakuin itu karena peduli, empati sama kamu. Supaya kamu bisa cepat sembuh. Dan itu bukanlah cinta, mengertilah." Mas Alvin berusaha ramah kepada siapa saja, apalagi kepada kamu yang sudah dia anggap adiknya sendiri, jelas Audia dengan lembut berusaha memberi pengertian kepada Ratih. "Bagaimana kalau aku meminta dia menikahiku?" ucap Ratih sambil tertawa kecil. Nampaknya ia hanya punya ini sebagai jurus pamungkasnya. Audia terdiam cukup lama.
menahan emosional yang ada, menata hati. Lalu ia menatap pandangannya ke depan. Apa kamu akan menjadikan keadaanmu sebagai alasan dan rasa empati Mas Alvin untuk memenuhi semua keinginanmu? Termasuk memaksakan hati yang memang gak ada buatmu. Apa kamu gak bakal sakit kalau dia menikahi kamu, tapi cintanya hanya untuk orang lain? Berarti kamu tega menyakiti dirimu sendiri dan juga Mas Alvin. Itu yang kamu mau? Tanya Audia tajam. Ia rasa sudah cukup rasanya berbicara cukup lembut kepada Ratih. Sudahlah, aku tidak butuh ultimatum kamu itu. Kau tidak perlu kemari jika Mas Alvin ke sini dan menemaniku terapi. Ratih berbalik dengan kursi rodanya, beranjak meninggalkan Audia. Mas Alvin gak akan pernah menginjakkan kakinya ke tempat ini lagi, kecuali aku mengizinkannya. Dan aku akan mengizinkannya ke tempat ini kapanpun dengan aku yang menemaninya. Aku memastikan akan menemani kalian, ucap Audia, menaikkan nada bicaranya. Ratih berhenti sejenak mendengar nada tegas dari Audia. Ratih tidak mengatakan apapun lagi. Ia tahu Alvin benar-benar sudah memiliki seseorang yang berhak penuh atas dirinya. Ratih balik ke kamarnya tapi tidak kembali lewat depan di mana Alvin dan kedua orang tuanya yang sedang berbincang. Ia memilih masuk kamar dari pintu belakang. Audia kembali ke tempat semula dengan senyum lega. Audia hanya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tidak akan melarang Alvin untuk pergi ke tempat ini lagi kapanpun ia mau, juga tidak akan melarang menemani Ratih untuk terapi. Alvin tidak akan sendiri, Audia akan menemani suaminya itu kemanapun melangkah. Gimana, Ratih gak apa-apa kan? Tanya Ibu Arini khawatir. Ratih baik kok, Bu. Malah dia setuju nanti kalau aku dan Mas Alvin temenin dia ke puskesmas ataupun pergi ke rumah sakit di kota, agar Ratih cepat sembuh. Jawab Audia. Mendengar itu Pak Dinata dan Ibu Arini menjadi tersenyum lega. Sementara itu, segera menggenggam jemari Audia lembut. Alvin memandangi Audia dengan senyuman, begitu juga Audia memandangi Alvin. Nampak binar cinta di antara Alvin dan Audia saat saling pandang. Kami balik ya, nanti kami balik lagi buat temenin Ratih terapi hari Sabtu. Ucap Alvin. Alvin dan Audia berpamitan, karena waktu sudah mulai sore. Saat sudah dalam perjalanan, Alvin iseng menarik tangan Audia agar memeluknya erat. Gimana, Yang? Tanya Alvin. Gimana apanya, Mas? Audia tanya balik. Yang kamu omongin sama Ratih tadi, Di. Alvin memperjelas. Oh itu, aman kok. Aku bakal ikut kamu dan Ratih waktu kalian mau ke rumah sakit di nanti, jawab Audia. Ratih gak kenapa-napa, tanya Alvin. Maksud kamu? Tanya Audia balik. Ya mungkin dia shock atau semacamnya. Tebak Alvin. Dia kekeh gak mau ada aku. Ya tapi aku gak mau dia semakin larut dengan apa yang diperasaannya. Lagian aku ya gak mau masnya kecantol sama dia. Ucap Audia. Aku takut, jika kamu kayak dulu. Ucap Alvin sambil tangannya mengelus kaki Audia, tapi tetap fokus mengendarai motornya. Ish Mas Alvin, aku kan udah berubah. Dah kuat sekarang. Ucap Audia gemas, lalu mencubit pinggang Alvin. Pantes aku jadi jatuh cinta sama kamu. Ucap Alvin asal.
Meski terkesan garing tapi senang mendengarnya. Sepanjang perjalanan mereka saling canda tawa.